kembali lagi di podcast SMK Wijaya Plus 2. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Miss Ina Melina selaku Wakaf Kurikulum di SMK Wijaya Plus 2. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut narasumber spesial kita hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast hari ini. Gimana kabarnya, Miss? Alhamdulillah sehat. Oh iya, selain ini sebagai wakil kepala sekolah, kira-kira pekerjaan job desk lainnya itu ada nggak? Selain jadi wakil kepala sekolah dulu, saya juga mengajar di Teknik Bahasa Inggris. Oh iya, Miss. Kalau sudah mencakup dunia pendidikan itu pastinya kan pikiran itu tuh nggak hanya terpaku pada satu tujuan doang ya, kayaknya kayak contoh jadi wakil kepala sekolah nggak hanya terpaku pada itu aja, pasti ada job desk lain gitu. Pasti tekanan mental tuh pasti ada, Miss. Banyak pikiran, pernah nggak sih, Miss, gimana caranya memanajemen waktu gitu biar semua job desk itu terlaksana dengan sempurna? Oke. Sebetulnya tinggal kita bagaimana mengatur waktu aja ya, antara harus balance atau seimbang antara ketika mengerjakan tugas sebagai jabatannya wakil kepala sekolah, juga tugas ketika menjadi guru sakti, dan juga tugas lainnya di luar job desk itu dibutuhkan, dan juga kehidupan pribadi itu saja. Jadi tinggal bagaimana kita memanage waktu, kemudian mengatur kira-kira waktu untuk istirahatnya apa, waktu untuk kerjanya kapan, jadi lebih teratur dan balance. Berarti Miss tuh udah terlalu banget dalam manajemen waktu ya. Oke kan ya. Gimana cara Miss itu memotivasi pada guru-guru selama pembelajaran itu biar meskipun dalam keadaan yang bisa dikatakan memiliki banyak job desk tersebut? Salah satunya memberikan penghargaan, baik itu dalam bentuk secara langsung, apresiasi, betul, bisa secara ucapan langsung, ucapan terima kasih, kemudian penghargaan dalam berupa ucapan, kemudian supaya bisa memotivasi Bapak Ibu guru dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Bagaimana cara Miss Ina menangani masalah-masalah yang sering dihadapi oleh siswa-siswi ini? Contohnya kayak siswa, apalagi cowok nih, Miss, suka bikin onar gitu ya. Apalagi di luar-luar, gimana cara bilangin mereka tanpa bikin mereka tuh istilahnya tuh kayak gak mau sekolah lagi, Miss? Oke. Kalau itu sih sudah dari bukan masalah yang menemukan kendala juga, tapi hal yang sering dihadapi dari dulu, karena kan setiap siswa itu atau peserta didik datang dari latar belakang yang berbeda-beda, baik itu dari segi kemampuan akademiknya, kemampuan dalam bersosialisasi, kemudian latar belakang sosialnya juga itu pasti berbeda, makanya pasti treatmentnya pun akan berbeda, baik itu ketika di dalam kelas ataupun di luar. Jadi hal yang wajar memang ketika masih ada beberapa siswa yang tadi melakukan kesalahan, dan itu tadi ya istilahnya membenarkan dan lain-lain. Bagaimana caranya ya? Pasti ada penanganan khusus gitu ya. Kalau misalnya di kelas ketika sedang mengajar ya pasti akan ada teguran baik secara lisan ataupun secara langsung gitu ya. Misalnya ketika mengajar ada siswa atau siswi yang sedang belajar tapi dia misalnya tidak fokus sehingga membuat gaduh dan lain-lain, ya kemungkinan yang bisa dilakukan yang menegur secara langsung, baik itu dipanggil secara pribadi, kemudian ditanya kira-kira kenapa dia fokus, kemudian apakah memang ada masalah di luar sekolah dan lain-lain, supaya nanti ke depannya ketika pembelajaran langsung kembali sudah bisa mengurangi hambatan-hambatan tadi ketika di kelas. Jadi yang bisa memahami ini untuk misalkan mengatasi siswa-siswi yang bermasalah itu contohnya lewat pendekatan ya, Miss. Pendekatan, jujur, bagaimana cara memotivasinya gitu. Oh ya, bisa kali kan di SMK Wijaya Plus ini kan rata-rata cowok yang Miss ya, harus kuat-kuat mental deh kalau ngajarinnya gitu. Gimana cara bisa menyemangati diri sendiri, apalagi kan yang diajar tuh bukan murid-murid yang apa sih gampang-gampang diatur lah, Miss, apalagi cowok nih. Kayak apa contohnya sekolah tuh pada cowok semua rata-rata. Nah mereka kan kita nggak tahu karakter mereka seperti apa semua. Ada yang ya gampang gimana cara bikin Miss itu kayak tetap sabar gitu, meskipun kadang ada emosinya dikit gitu loh, misalnya aja pasti ada kan, Miss? Kalau misalnya itu salah satu
tugas atau peran guru ketika di kelas, harus bisa manage emosinya, mengatur emosinya. Jadi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, baiknya guru itu sudah bisa mengontrol dirinya, menekan emosinya, kemudian bisa meredam, menenangkan diri, kemudian baru bisa masuk kelas, mengajar. Ketika kalaupun memang di kelas sudah tidak kondusif, ya kitanya harus bisa mengajak sama-sama, kerjasama antara guru dan siswa supaya pembelajaran bisa berlangsung dengan maksimal. Kenapa? Karena sebelum pembelajaran dimulai, pasti guru sudah menentukan tujuan pembelajarannya apa. Siswa-siswi itu peserta didik harus bisa mencapai apa? Apakah misalnya bahasa Inggris, mereka harus bisa mampu membuat kalimat berbahasa Inggris sederhana tentang apa misalnya. Nah, itu kan tujuannya sudah di-set bahwa siswa harus mampu melakukan itu. Supaya tujuan tersebut tercapai, kita sudah harus men-setting kegiatan pembelajaran seperti apa yang supaya bisa dilakukan dan tujuan tersebut tercapai. Gitu. Di luar dari hambatan-hambatan yang tadi misalnya kalau siswa laki-laki pasti akan berbeda karakternya dibandingkan yang perempuan yang lebih aktif, karena kan sekali lagi setiap siswa atau siswi karakter peserta didik itu karakternya beda-beda, begitu yang perempuan atau yang laki-laki. Kalau laki-laki mungkin yang tidak bisa diam itu penyetelak ya, berarti mungkin dia daya belajarnya tidak aktif. Kalau yang dia biasanya diam kemudian bisa tenang, berarti mungkin dia daya belajarnya audio, listening, gitu, mendengar. Kalau ada yang lebih aktif ngomong ya berarti dia bukan auditori atau tidak salah satunya lagi. Gitu. Jadi kitanya sebagai guru atau pengajar, jadi harus bisa dulu mengidentifikasi karakter masing-masing peserta didik gitu ya, dan bisa mengatasinya ketika pembelajaran berlangsung. Oh, jadi kalau kunci utama tuh dari kita mengajar itu harus bisa memprediksi karakter mereka ya, gimana cara kita memberikan dia motivasi untuk belajar ya. Apalagi kan sekarang tuh zaman-zamannya tuh anak-anak tuh masih bertumbuh ya gitu, jadi pemikirannya tuh kan rasa ingin tahu itu pasti besar banget gitu. Oke, dilihat dari jawaban Miss ini pasti Miss udah lama banget nih berprofesi juga sebagai guru gitu ya. Udah berapa lama? Oke, kalau mengajar itu mulai di tahun 2011. 2011? Wah, berapa tahun gitu? Sekitar 14 tahun ya. Serius? 14 tahun ya. Dulu lulus kuliah itu langsung mengajar itu 2011 sampai dengan sekarang. Aku mau nanya nih, sekarang kan Gen Z semua ya, Gen Z nih. Pesan-pesan Miss menurut Miss itu gimana sih saat mengajar generasi Gen Z sekarang? Oke. Setiap tahunnya baik itu dari dulu ketika 2011 sampai sekarang cukup berbeda. Kalau sekarang kan sebutannya Gen Z, ya, jadi angkatan tahun belakang sampai dengan sekarang. Memang ada perbedaan dan kesulitannya juga rata-rata ada perbedaan. Tapi intinya bagaimana kita sebagai guru bisa mengatasi ketika ada kendala. Kemudian kalau dari sisi karakter sebetulnya yang membedakan adalah kalau Gen Z ini tadi katanya dia lebih ekspresif ya gitu, karena mungkin zamannya atau eranya sudah berbeda, kemudian didukung dengan perkembangan teknologi yang jauh berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi ada pengaruh dari luar lingkungan sekitar sehingga membentuk karakter Gen Z ini yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yaitu tadi mereka lebih ekspresif, kemudian dari segi sikap, cara berbicara, itu juga ada sedikit berbeda, lebih straightforward gitu ya, lebih nggak ada basa-basi, langsung ngomong aja gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin lebih ada ditahan-tahannya, agak segan gitu ya. Kalau yang sekarang itu lebih straightforward tadi ya. Kalau ketika ada yang ngomongnya agak boleh langsung to the point ya. Mungkin itu aja. Bagaimana sih cara menyeimbangkan kayak pekerjaan Miss yang dibuat itu dengan pekerjaan Miss yang dibuat agar semua kualitas itu tidak kurang kedua-duanya gitu? Oke. Mungkin balik kembali lagi tadi ya, untuk supaya tidak mengurangi kualitas diri ketika berperan sebagai guru, ketika berperan sebagai wakil kepala sekolahnya yang berguru, dan sebagai individu pribadi sendiri dari kehidupan personalnya, ya itu tadi bisa
terus menyeimbangkan waktu, manage waktu, juga bisa membuat setting goal atau menentukan tujuan masing-masing pekerjaan. Tujuan yang dicapai itu apa? Ketika lagi santai ya berarti apa yang istirahat, pengen meluangkan waktu untuk diri sendiri atau dengan keluarga dengan semaksimal mungkin. Atau misalnya ketika yang mengajar ya berarti kita punya tujuan setting goalnya ya supaya anak mampu mencapai sesuatu gitu. Dalam bidang studi bahasa Inggris misalnya. Dari semua keahlian yang dimiliki nih kan, ini sudah pinter bahasa Inggris nih ya, manajemen waktu pun udah pasti nih, apalagi kan wanita ya sebagai ibu rumah tangga gitu, apalagi kan udah manajemen itu udah bener banget nih. Terus bagi kesiswaan juga, khusus Inggris gak kecapean nggak sih? Serius masih ada yang capek banget mungkin? Untuk sampai saat ini sih kalau ditanya capek apa enggak, pasti secara manusiawi ada kalanya capek, tapi bagaimana kita tadi melihat kembali tujuan kita tuh apa ketika memilih profesi ini, tuh tujuannya apa, kemudian supaya bisa memotivasi diri lagi, dan tadi meluangkan waktu untuk diri sendiri supaya kita ada waktu untuk bisa healing diri sendiri, ada waktu untuk refleksinya biasanya supaya nggak perlu pekerjaan. Iya. Kayak dari semua yang diterangkan ini dan jelaskan, apa sih tantangan terbesar Miss yang pernah Miss hadapi itu kayak sebagai wakil maupun wafat ataupun guru gitu dalam dunia pendidikan ini? Tantangan terbesar gitu. Tantangan terbesar ada beberapa sebetulnya, tapi yang sering kali terjadi di awal pembelajaran, waktu awal tahun ajaran itu kan salah satu tugas wakil kepala sekolah bidang kurikulum adalah membuat atau mengatur jadwal pelajaran gitu ya, karena tentu saja banyak guru mata pelajaran yang dilibatkan di situ, yang tidak hanya mengajar di sekolah pelajaran kelas 2 saja, tapi juga di sekolah lain. Jadi bagaimana di awal itu harus bisa membuat jadwal yang sesuai dengan jadwal mereka supaya nggak bentrok dengan yang lain. Harus tantangannya di awal seperti itu biasanya. Jadi kadang jadwal itu tidak fix di minggu pertama, kadang minggu kedua baru bisa fix karena harus bisa menyesuaikan dengan jadwal mereka. Kalau misalkan ini kan tiap hari di sekolah tuh ya, tiap hari tentu saja setiap ada jamnya itu. Kalau misalkan lagi nggak ada jamnya biasanya ngajar ke gimana? Kalau saya di sini karena sudah tambahan pekerjaan sebagai atau jobdesknya sebagai wakil kepala sekolah, jadi hadir selalu sekolah jadi Oh, setiap hari ya? setiap hari. Meskipun nggak ada jamnya juga hadir nih, betul. Tetap harus hadir. Oke, dari semua pekerjaan Miss nih, jabatan profesi Miss itu kenapa Miss kayak memilih sebagai guru? Kenapa biasanya kerja? Contohnya kantoran Miss pasti benar benar banget Miss sekarang. Oke. Kalau tadi kan ditanya sudah berapa lama mengajar dari 2010, betul. Kalau ditanya lagi dulu kenapa memutuskan menjadi guru, sebetulnya salah satu alasannya dukungan dari orang tua untuk bahwa ada baiknya memiliki profesi sebagai guru. Dan seiring berjalannya waktu memang profesi yang lain daripada profesi yang lainnya gitu ya, agak berbeda gitu. Jadi bisa mendedikasikan diri untuk pendidikan, kemudian selalu bisa belajar, tumbuh dan berkembang bersama anak-anak. Oke, jadi guys kita tuh kalau punya mimpi tuh udah beruntung banget kalau misalkan orang tua tuh bener-bener kayak menyemangati ya Miss ya, mendukung apa yang kita impikan itu. Pasti kan kita kalau misalkan memimpikan sesuatu itu kayak butuh dukungan dari orang tua nih, apalagi ya. Biar apa kan kata orang juga ya, kalau misalkan kita punya mimpi besar nih, orang tua mendukung pasti insya Allah berhasil ya. Oke, sebelum podcast ini kita akhiri, apa pesan yang ingin disampaikan kepada siswa-siswi serta guru dan staf di sekolah ini nih? Kesan atau pesan untuk siswa-siswi SMK 2 saat ini ya? Oke, untuk seluruh siswa-siswa SMK 2 yang bisa saya sampaikan adalah terus belajar. Kemudian ya memang salah satu tugas utama siswa ya belajar. Kemudian ketika sudah ada rasa jenuh, bosan dan lain-lain, kembali bahwa kalian belajar ya didukung oleh orang tua. Ketika motivasi kalian berkurang
kuliah ataupun berwirausaha, paling tidak kalian sudah bisa memegangkan orang tua di rumah. Oke guys, jadi kunci dari suatu kesuksesan itu kita nggak usah takut gagal ya guys ya. Apalagi kalau udah didukung sama orang tua nih. Misalkan kalian tuh lagi nyoba untuk coba hal baru nih, ternyata gagal tapi orang tua mendukung, apa salahnya coba untuk coba lagi? Karena keberhasilan itu kan bukan sesuatu yang gampang didapetin ya, pasti harus berapa kali gagal. Dan juga kalau kita misalkan nih, pengen apa-apa tuh terwujud juga harus bertergantungan pada keberuntungan ya guys ya. Kayak misalnya kita pengen masuk, contohnya nih aku contohnya aku bisa pengen masuk PTN dan aku tahu pastinya kayak nggak akan selalu berhasil kan guys ya. Dan gimana sih cara, oh ya bisa aku mau nanya nih, Miss lulusan Universitas PTN juga gitu. Nah aku mau nanya nih, sumpah aku pengen nanya banget ini. Kalau misalkan PTN itu kan aku insya Allah pengen lewat SNBT ya, pesimis ya. Kira-kira itu dalam jangka waktu berapa lama sama pekerjaan? Kalau misalkan Waktu saya itu pasti ada jadwalnya, sudah di share oleh masing-masing PTN waktu pelaksanaan ujiannya dan kesiapannya. Untuk waktu berapa lamanya nanti pasti harus dilihat dulu ya. Jadwalnya pasti sudah tertera di sana. Yang penting ketika kita sudah menentukan tujuannya ingin masuk PTN perguruan tinggi negeri, persiapkan diri sedikit, sudah menentukan kira-kira mau masuk PTN yang mana, jurusannya, fakultasnya dan lain-lain. Kemudian dilihat dulu juga yang kemungkinan bisa masuk di fakultas mana dan jurusan mana. Jadi supaya persaingannya tidak terlalu tinggi gitu. Jadi kalau memang tujuannya yang penting bisa masuk PTN gitu ya. Dilihat juga mana fakultas atau jurusan yang kemungkinan untuk diterimanya bisa dijauhkan dengan jurusan yang banyak peminatnya. Oh berarti yang lebih, kalau fakultas yang lebih banyak peminat itu makin susah ya gitu. Karena persaingannya pasti ada gitu. Oh makin susah berarti harus dari SOP guys. Tapi masih seiring sejalan dengan minat dan bakat kita masing-masing. Oke guys, jadi mungkin podcast kita mungkin sebentar lagi sudah berakhir ya. Aku mau kasih caption buat kalian bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu itu jangan takut gagal. Dan keberhasilan itu bukanlah milik orang pintar, melainkan milik orang yang senantiasa berusaha. Gak masalah kok misalkan kalau kita nyoba hal baru tapi kita gagal. Selagi kita menekankan pada diri kita bahwasanya kita bisa melakukannya, kenapa tidak? Oke, mungkin podcast kita sudah berakhir hari ini. Terima kasih Miss Yana dan sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber kita spesial ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.